Ya, baik. Selamat pagi. Saya ucapkan sekali lagi jemaat sekalian semua. Dan setelah kita minggu lalu tidak bertemu karena saya ada pelayanan di luar kota, kita akan ketemu kembali dan kita ingin melanjutkan pembelajaran kita akan surat 1 Timotius di surat-surat pastoral di sini. Jadi kita buka Alkitab kita bersama dalam 1 Timotius pasal 6. Ya, 1 Timotius pasal 6. Dan kita lihat, kita akan baca ayat 3 sampai ayat 21. Ini adalah bagian baru kita. Jadi temanya di dalam surat 1 Timotius adalah Paulus memberikan instruksi supaya Timotius, dan bukan hanya Timotius tapi kita semua orang percaya tahu bagaimana satu jemaat lokal itu harus berfungsi, baik itu pejabatnya, baik itu sikap satu terhadap yang lain, dan juga terutama untuk pribadi-pribadi di dalamnya, terutama orang yang melayani, tapi bukan hanya orang yang melayani, melainkan setiap jemaat juga. Dan bagian terakhir di sini adalah instruksi mengenai hamba Tuhan sendiri. Ya, instruksi mengenai hamba Tuhan sendiri. Dan sekali lagi, hamba Tuhan itu bisa kita anggap, oh gembalanya adalah hamba Tuhan. Ya benar juga. Tapi setiap jemaat juga sebenarnya adalah hamba Tuhan. Gitu ya. Setiap jemaat adalah hamba Tuhan. Oleh karena itu, kita baca dulu. Ya, saya akan bacakan saja karena saya TB2. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-21. Silakan jemaat mengikuti ya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, di muka Pontius Pilatus kuperingatkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada makhluk. Kenapa ini? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada makhluk, kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dan tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang secara keliru disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman.
anugerah menyertai kamu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Seng John untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi ini untuk berjemaat sekolah minggu dewasa. Kiranya Tuhan saja yang memimpin dari acara awal sehingga akhir. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada gembala kami, sehingga apa yang dipaparkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan boleh dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekolah minggu dewasa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak John. Tiba-tiba ada bunyi ini. Oke. Baik. Nah, ini adalah bagian penutup, bagian terakhir dari 1 Timotius. Ada banyak nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dan tentu kepada kita juga. Dan kita akan mengikuti outline kita dalam isian kita untuk menjabarkannya. Dan saya bagi menjadi 3 bagian besar ya. Pertama, menjaga motivasi yang benar. Seorang hamba Tuhan, termasuk jemaat semua, kita harus menjaga motivasi yang benar. Kemudian nanti bagian kedua adalah menjaga perilaku yang benar, dan yang terakhir adalah menjaga pelayanan yang benar. Oke. Dan kita lihat poin nomor 1. Paulus mengajar dan memperingati Timotius dengan menggunakan contoh kesalahan pada diri seorang hamba Tuhan atau orang Kristen manapun. Itu ada di ayat 3 ya. Dimana kalau seorang mengajarkan ajaran lain, itu katanya. Seorang mengajarkan ajaran lain, ajaran yang tidak menurut perkataan sehat. Dan kita sempat bahas bahwa kalau di dalam surat pastoral 1, 2, dan 3 Timotius, Paulus sering memakai istilah sehat. Maksudnya adalah benar gitu. Jadi kita sering bilang pengajaran yang benar, ya Paulus pakai istilah pengajaran yang sehat. Ya, sama. Ya, karena memang pengajaran yang benar itulah yang sehat. Kalau nggak benar ya nggak sehat gitu. Dia nggak sehat, dia bersifat merusak, dia bersifat menghancurkan. Ya, tapi kalau pengajaran itu benar, maka dia sifatnya sehat. Dia memberikan kehidupan dan kesehatan rohani. Jadi ini adalah suatu istilah yang sering dipakai oleh Paulus, itu pengajaran yang sehat. Mungkin kita harus pakai juga ya pengajaran yang sehat. Bukan hanya pengajaran yang benar, doktrin yang benar, tapi doktrin yang sehat gitu. Lawannya adalah doktrin yang sakit sebenarnya, yang sakit. Jadi bukan hanya salah tapi sakit. Oke. Jadi Paulus tentu tahu. Paulus tahu tentang orang-orang seperti ini. Jadi kesalahan itu sudah ada sejak awal juga. Ya. Banyak orang sering banyak orang sering berargumen, oh punya saya yang benar karena misalnya iman saya atau agama saya atau kepercayaan saya itu sudah dari lama sekali, sudah mulai dari sekian ratus tahun atau sudah mulai dari sekian ribu tahun dan lain sebagainya. Ya, tetapi hanya karena sesuatu itu bersifat tua, tidak berarti itu pasti benar. Ya. Karena apa? Ya karena kesalahan sudah ada dari awal juga. Gitu. Memang yang paling awal adalah kebenaran, karena maksudnya ya, sebelum ada apa-apa ada Allah gitu kan, ada Tuhan Allah, dan Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi memang yang paling awal adalah kebenaran. Tapi tidak lama setelah penciptaan, segera timbul kesalahan juga, dimulai dari iblis, ya. Kemudian tidak jauh dari manusia diciptakan, tidak lama kemudian mereka juga berdosa. Ya, jadi kesalahan juga memiliki sejarah yang lama, begitu. Nah, seperti ini juga, kalau kita bicara mengenai kesalahan di dalam kekristenan, doktrin yang salah di dalam kekristenan secara spesifiknya, itu juga sudah mulai dari awal, dari sejak zaman rasul-rasul. Karena Paulus di sini sudah memperingatkan, ada orang mengajarkan pengajaran yang lain, ya. Pengajaran yang tidak kalian terima. Ya. Oleh karena itu, argumen bahwa ini kita sudah kamu sudah lama dan macam itu bukan berarti standar kebenaran. Bukanlah standar kebenaran. Ya.
Standar kebenaran tetap adalah firman Tuhan. Standar kebenaran adalah Alkitab. Dan kalau kita mau tahu pengajaran yang lain itu apa, ya kita harus tahu pengajaran yang benernya apa dulu. Dan pengajaran yang benernya itu adalah yang di dalam Alkitab. Maka itu menjadi standar kita. Oke, jadi itu ada dalam isian kita. Ini dikatakan di sini, kesalahan yang dimaksud adalah mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, hal yang lain, hal yang berbeda, yang tidak sehat. Yang mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Tuhan, yang tidak sehat, dan tidak memimpin kepada kesalehan. Karena di ayat yang ketiga, katakan situ, tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita. Jadi ajaran yang tidak sehat, yang salah ini pasti akan memimpin kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan yang benar di sini. Dan tambahan lagi di sini, memang dari apa? Dari apa suatu pohon dikenal? Dari buahnya. Ya, dari buahnya suatu pohon dikenal. Nah, dan saya sudah sering, Tuhan sendiri ngomong ini ya, kamu akan mengenal suatu pohon dari buahnya. Ya. Karena ada pohon yang mirip. Mungkin ada pohon yang beda jauh, tapi ada pohon yang mirip. Saya sendiri bukan ahli pohon, jadi saya memang harus tahu pohon dari buahnya juga. Ada orang tahu, kadang-kadang ada orang yang pintar ya, dia lihat daunnya, oh ini daun pohon apa katanya. Dia lihat bentuknya, oh ini pohon apa. Saya nggak bisa. Saya harus lihat ada buahnya dulu. Jadi kalau pohon yang nggak berbuah, saya nggak tahu itu pohon apa. Dan ya dari buahnya suatu pohon akan dikenal, katanya di sini. Oke, kita lihat sekarang poin nomor 2. Nah, orang yang demikian, orang yang tadi dikatakan mengajarkan pengajaran yang berbeda itu, yang tidak sehat segala macam itu, dia disebut melarat, katanya di sini. Ya, dia melarat. Dan melarat akan kebenaran. Melarat akan kebenaran. Ya. Jadi ini adalah bahasa aslinya lebih tepat seperti itu. Karena dikasih tahu di ayat 4 dikatakan ia berlagak tahu. Itu lebih tepatnya diterjemahkan melarat akan kebenaran. Dia tidak punya kebenaran gitu. Dia berlagak tahu gitu ya. Dan dimotivasi oleh berbagai hal yang salah. Yang pertama adalah kesombongan. Dimotivasi oleh kesombongan. Ya, kadang-kadang kenapa orang tidak tahu apa-apa kok bisa ngomong seperti sangat yakin gitu. Ya, biasanya karena dia sombong. Jadi tidak ada kerendahan hati untuk mengaku bahwa oh saya nggak ngerti ini, saya nggak paham ini. Kadang-kadang kalau ada orang ditanya sesuatu, tapi dia nggak tahu, apalagi misalnya seorang pemimpin atau lain sebagainya, ada dua kemungkinan. Satu, dia ngecap aja jadinya, gitu. Atau dia bikin jawabannya, gitu ya. Nah, lalu dia begini, ya. Padahal dia nggak tahu sebenarnya. Atau mungkin dia berkata, oh ya saya belum tahu akan hal itu, saya akan coba cari lagi, begitu. Ya, jadi ada banyak orang yang dia berlagak tahu, dia melarat akan kebenaran, motivasinya karena kesombongan. Oke. Kemudian juga ya ketika kesombongan membuat kita tidak mau mencari kebenaran. Karena seringkali kita sudah keburu pegang suatu posisi. Kita sudah pegang suatu posisi, kita sudah percaya satu hal. Kemudian kita jadi enggan untuk mengakui bahwa oh ini mungkin salah. Dan saya harus mengubah posisi saya. Nah, ini di situ perlukan kerendahan hati di sini. Oke, jadi dalam isian selanjutnya, tinggi hati membuat seorang gampang untuk mencari permasalahan dan terlibat dalam berbagai perseteruan dengan orang lain. Ya, kalau sama-sama sombong, sama-sama tinggi hati, ya dia akan gampang ini. Padahal ia sendiri tidak memahami hal-hal yang penting. Ya, nah ini
Dinyatakan di sini di ayat yang keempat. Ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Kata kehilangan kebenaran sih tadi yang melarat akan kebenaran. Oke, jadi ada banyak sekali kata-kata yang menunjukkan konflik di sini di ayat 4 dan 5. Ya, bersilah kata, perselisihan, percekcokan, macam. Jadi banyak terjadi hal-hal seperti ini karena tinggi hati. Ya. Kemudian apalagi yang menjadi motivasi orang-orang yang kita harus waspada terhadap motivasi ini, karena temanya di sini pertama adalah menjaga motivasi yang benar. Harus cek apakah kesombongan yang mendorong saya. Ya, nomor 2 motivasinya B adalah ketamakan. Ya, kita harus berjaga juga dalam diri kita, jangan sampai kesombongan yang menjadi pemicu bagi kita, dan jangan juga ketamakan menjadi motivasi kita di dalam melakukan apapun, di dalam interaksi kita dengan orang dan lain sebagainya. Ya, ketamakan. Mereka yang tidak tulus melayani Tuhan berarti melakukannya untuk mendapat keuntungan jasmani. Ya. Dan ini terutama ditekankan di ayatnya yang kelima di situ ya, di mana dikatakan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Mengira kesalehan adalah suatu sumber keuntungan. Jadi manusia duniawi itu apa saja dia mau untungkan. Dan ya memang tujuan hidup mereka seperti itu. Yang apa saja dicoba cari keuntungan. Dan memang ada bisnis yang memang bolehlah, kalau mau cari keuntungan dari jual beli barang, ya itu wajar aja, itu namanya bisnis. Ya, tetapi yang lebih parah dan yang ditekankan di sini adalah orang yang menganggap kesalehan sebagai sumber keuntungan. Artinya mereka mau mencari keuntungan jasmani dari hal-hal rohani. Dan ada yang seperti itu, ada yang menjadikan gereja atau ya katakanlah suatu gerakan rohani sebagai suatu bisnis sebenarnya. Dan itu ada banyak yang seperti itu. Bahkan saya tahu ada gereja-gereja yang dia modelnya model franchise gitu, udah kayak bisnis aja memang. Mungkin ada sinode pusat gitu kan. Lalu dia bisa buka cabang. Cabangnya itu kayak orang beli franchise dari dia. Nah, nanti cuman harus setor gitu kan, setor sekian banyak. Ya, jadi semakin banyak cabang semakin senang dia. Ya, karena berarti semakin banyak yang setor. Gitu, ya. Ada yang seperti itu. Ya, dan kalau tujuannya seperti itu, maka semua akan diarahkan ke sana. Dan tujuannya nanti akan mengundang orang-orang untuk mengajak orang-orang untuk mencari keuntungan jasmani juga. Ya, dan gereja-gereja yang seperti itu cenderung akan mengkhotbahkan tentang Injil kemakmuran, menjanjikan kemakmuran jasmani, menjanjikan ya, berkat jasmani, ya, supaya orang tertarik, bahkan dengan iming-iming kalau kamu ya, kasih kepada Tuhan sekian banyak, maka Tuhan akan kasih kamu lagi sekian banyak. Dan dengan teknik seperti itu mereka mencari uang, mencari keuntungan, dan kita bilang tidak. Nah, memang orang yang percaya, kita memberi kepada Tuhan. Memang orang yang percaya, kita siap berkorban untuk Tuhan. Tetapi bukan untuk mendapatkan keuntungan lagi. Ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita memang ingin melakukan itu. Oke, jadi ini ya, ketamakan. Dan ini akan menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam doktrin dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya King James Version, Anda boleh cek di 1 Timotius 6 ayat 5 di sini, ada satu frase di akhirnya, di satu klausa di akhir di situ, yang tidak ada dalam critical text sehingga tidak muncul di dalam bahasa Indonesia kita. Karena dikatakan
lanjutan di sini, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan, sebenarnya koma di situ. Ya. Jadi itu dalam isian kita, dalam teks Tectus Recaptus di ayat 5 ada perintah yang penting, yaitu untuk menjauhkan diri dari orang-orang seperti ini. Jadi ada perintah, jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti ini. Ya. Nah, Anda boleh cek dalam King James, di situ ada klausa itu, dan klausa ini dihilangkan di critical text. Dan ini salah satu serangan terhadap doktrin yang penting, yang jarang dibicarakan, yaitu pengajaran tentang separasi. Jadi ada doktrin separasi di sini ya. Doktrin separasi, bahwa orang percaya itu disuruh untuk separasi. Kita harus memisahkan diri. Nah, ini doktrin yang jarang sekali dibicarakan. Padahal ini dalam Alkitab cukup banyak ditekankan, bahwa kita harus memisahkan diri dari banyak hal. Nah, kenapa demikian? Nah, karena yang pertama, doktrin separasi ini muncul karena dari kata kudus itu sendiri. Nah, karena Allah itu kudus. Kemudian kita yang diselamatkan, kita juga dikuduskan. Nah, seringkali orang berpikir kudus atau suci itu maksudnya tidak berdosa. Dan itu benar, kudus itu maksudnya tidak berdosa. Tapi secara lebih spesifik lagi, kudus itu punya pengertian. Sebenarnya ini dari kudus itu sebenarnya dari bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani kudus itu adalah kodesh sebenarnya, atau kadosh. Sudah mirip ya. Kadosh itu kudus, kemudian kodesh adalah kekudusan. Dalam bahasa Ibrani ada kadosh, ada kodesh. Ya, dan ini akar kata kita jadi ada kata kudus di bahasa Indonesia. Ya. Dan kata kadosh atau kodesh di sini arti dasarnya adalah terpisah sebenarnya. Terpisah, jadi tidak tercampur. Jadi dia eksklusif. Gitu, ya. Terseparasi, terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari dosa. Makanya kudus itu artinya ya tidak berdosa. Maksudnya dia terpisah dari dosa. Gitu. Ya, jadi bahwa Allah itu kudus dan bahwa kita dikuduskan itu sudah adalah basic dasar dari doktrin separasi. Bahwa kalau kita adalah umat yang kudus, maka berarti kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang nggak benar gitu. Ya, kita tidak melakukannya, kita tidak terlibat di dalamnya. Ya. Nah, jadi kita memisahkan diri di situ, separasi. Nah, ini doktrin yang jarang diomongkan. Dan ada banyak hal di dunia ini yang kotor. Kita jangan terlibat di dalamnya, kita harus separasi, kita harus membentengi diri kita. Hal-hal yang ini, ya segala macam ya. Kita nggak usah ngomong misalnya pornografi. Ya, orang Kristen harus separasi dengan itu. Ya, harus terpisah dari hal-hal seperti itu. Macam-macam lagi ya, berbagai hal ya, kejahatan segala macam ya. Dan ini bukan hanya ini di media yang kita konsumsi, kita separasi dengan hal seperti itu. Nah, tetapi separasi ini bukan hanya dari tindakan ya, tapi separasi juga kita lakukan terhadap orang tertentu. Jadi karena kita kudus, kita bukannya separasi dari tindakan tertentu, kita separasi dari orang-orang tertentu. Dan ini sebenarnya sudah ada dari Perjanjian Lama. Ingat Mazmur 1 yang sangat terkenal, dimulai dengan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu saja sudah menggambarkan suatu separasi. Bahwa kita memisahkan diri dari hal-hal dan tindakan tertentu, tapi kita juga memisahkan diri dari orang-orang tertentu. Kemudian kita baca tadi di 1 Timotius pasal 6 di sini ya, 1 Timotius pasal 6 yang ayat 5 ini. Ya, jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu katanya. Seperti apa? Yang mengajarkan pengajaran yang lain. Yang termotivasi oleh kesombongan, ketamakan. Yang merasa bahwa
kesalehan itu adalah sumber keuntungan, jauhilah mereka ini. Jauhilah mereka ini. Kemudian kita buka lagi, ada banyak ayat-ayat lain seperti ini ya sebenarnya. Kita buka Roma dulu, Roma pasal 16, coba kita lihat di sini. Ayat yang ke-17. Ya. Roma 16 ayat 17. Yang dikatakan di sini, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Kemudian ada kata apa di situ? Hindarilah mereka. Hindarilah mereka. Nah, ini juga satu doktrin separasi. Dan doktrin separasi baik yang tadi di baik yang di 1 Timotius pasal 6 maupun yang di Roma di sini ada kaitannya dengan doktrin. Jadi bukan hanya masalah perbuatan yang salah, tapi terhadap doktrin yang salah. Dan kita bukan hanya separasi terhadap doktrinnya, kita separasi terhadap orang-orang yang mengajarkan doktrin seperti itu. Di dalam 1 Timotius pasal 6 dikatakan jauhilah mereka. Di dalam Roma 16 ayat 17, hindarilah mereka. Ya, hindarilah mereka. Dan siapa mereka di sini? Ya, yaitu orang-orang yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Kenapa mereka bisa menimbulkan perpecahan batu sandungan? Karena bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran itu adalah doktrin di situ. Ya, pengajaran adalah doktrin. Jadi ini bicara mengenai separasi. Separasi. Coba kita buka lagi Titus pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, Titus 3 ayat yang ke-10. Jadi ini tadi kita bilang bicara mengenai kekudusan ya, doktrin separasi, ya, kemudian diajarkan oleh ayat-ayat tentang separasi. Ya, tadi 1 Timotius 6 ayat 5, Roma tadi berapa? 16 ayat 17, Titus 3 ayat 10. Ya, Titus 3 ayat 10. Nah, ini di TB1 dengan TB2 agak sedikit berbeda. Mungkin ada satu orang baca TB1 dulu. Nah, saya pegang TB2. Siapa mau baca TB1? Oke, Pak Reno. Orang muda yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Oke, seorang bidat yang telah 1-2 kali engkau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi ini juga bicara mengenai separasi. Separasinya berdasarkan doktrin juga di sini. Nah, TB2 dia nggak pakai kata bidat lagi, lucu juga ya. TB2 bunyinya begini: seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi TB1 terjemahkan seorang bidat, ya. TB2 terjemahkan seorang yang menyebabkan perpecahan. Bahasa aslinya, kalau saya tidak salah ya, itu adalah heresis. Jadi akar kata dari heresy, ya. Dan maksudnya itu memang orang yang memecah doktrinnya, ya. Artinya orang yang mengambil jalan yang berbeda, begitu. Ya. Jadi tapi secara doktrinal, ya. Sehingga TB2 terjemahkan orang yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan di sini masih perpecahan doktrinal. Ya. Jadi dia sudah doktrinnya sudah beda, begitu. Ya. Dan ya TB1 terjemahkan bidat, ya, seorang bidat, ya, telah 1-2 kali kau nasihati, jauhilah katanya. Ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan ini. Kita masih bisa bicara banyak lagi, ya, ayat-ayat tentang separasi. Tapi ini menggarisbawahi bahwa sebenarnya Alkitab punya pengajaran tentang separasi yang banyak orang Kristen seringkali tidak tahu. Karena terutama di suasana kekristenan sekarang ini,
banyak penekanan ada pada persatuan. Kita harus bersatu gitu kan. Nah, kita harus bersatu ya. Bahkan ada gerakan ekumene. Ya, gerakan ekumene adalah semua gereja harus bersatu katanya. Karena kita ini tubuh Kristus, jadi kita harus bersatu. Kalau nggak tubuh Kristus terpecah-pecah katanya. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, ya, saya setuju dengan persatuan yang tepat. Persatuan yang tepat itu apa? Coba kita buka Efesus. Ya. Efesus pasal 4. Kita lihat, ini persatuan yang Tuhan inginkan. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6, saya bacakan di sini. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6, ini adalah persatuan yang Tuhan inginkan. Apa itu? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Dan kalau kita baca terus lagi, ya, ayat 12, 13, 14, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sekali lagi ada, perhatikan, kesatuan iman itu ditekankan ya. Ayat 5 ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 13, sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Sekali lagi, ada kesatuan iman ditekankan. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi persatuan yang Tuhan inginkan itu apa? Kita baca di sini, ini persatuan Tuhan inginkan. Persatuan dalam satu tubuh, dalam satu jemaat yang memiliki satu iman, kan? Ya, satu Tuhan, satu baptisan, ya. Dalam pengajaran yang benar, itu pengetahuan yang, persatuan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau misalnya ada suatu gerakan yang mengajak, ayo semua gereja-gereja, kita balik ke Alkitab. Ini yang pengajarannya salah, ayo tinggalkan yang salah ini, kita ke yang benar. Nah itu, ayo kita bersatu di dalam kebenaran. Nah itu saya setuju gitu. Saya setuju, dan itu yang kita usahakan. Ya, kita kan mengumandangkan kebenaran. Kita GBIA, kita berseru kepada gereja-gereja untuk ayo ya, sama-sama ya, tinggalkan kesalahan ya. Mari ini bertobat dari baptisan bayi yang bukan baptisan, bertobat dari mariolatri, penyembahan kepada Maria, bertobat dari semua lagi ya, karismatikisme, bertobat dari ini. Ayo ini kita kembali ke yang benar. Nah, kita kan berseru itu, kita ingin menyuruhkan persatuan dengan cara orang menjadi lebih benar gitu. Dan kalau misalnya orang menjadi lebih benar, ya otomatis ada persatuan di situ. Nah, tetapi yang terjadi dalam gerakan ekumene adalah, ya udah kita nggak usah ngomongin masalah pengajaran, kita nggak usah ngomongin masalah kebenaran, kita nggak usah ngomongin masalah doktrin, ya kita bersatu gitu aja. Dan kita bilang tidak, kalau yang seperti itu kita tidak bisa bersatu, bahkan kita harus pakai pengajaran Alkitab yang satu lagi, yaitu separasi. Jadi Alkitab ada mengajarkan persatuan di dalam kebenaran dan separasi terhadap kesalahan. Nah ini yang penting untuk dipahami. Oke, jadi itu sedikit ekskursus atau ini ya, kita ekspansi sedikit dari teks kita dalam 1 Timotius 6 ayat yang kelima tadi. Dan doktrin ini diserang karena ayat itu bahkan dihilangkan ya. Kausa itu dihilangkan dalam critical text. Tapi kalaupun misalnya tidak ada 1 Timotius 6 ayat 5 pun kita ambil yang critical text, tetap ada di ayat-ayat lain. Dan ini masih belum semua. Masih ada 2 Korintus 6, masih ada
Banyak lagi ayat lain yang mengajarkan separasi sebenarnya. Oke, balik lagi ke 1 Timotius pasal 6. Balik lagi ke 1 Timotius pasal 6. Nah, setelah Paulus memberi komentar di ayat 5 bahwa ini ada orang-orang yang ngaco setengah mati karena mereka berpikir bahwa kesalehan ya, dan ini satu hal yang bagus ya. TB2 terjemahkan kesalehan. TB1 kalau nggak salah dia pakai ibadah, benar nggak sih dong? Ya. Ibadah adalah sumber keuntungan ya, dan TB2 pakai istilah kesalehan di sini karena memang dari akar kata eusebia memang terjemahkan kesalehan udah benar sih. Dan setelah Paulus bilang di ayat 5 bahwa ada orang yang ngaco yang merasa bahwa kesalehan agama ya, hal-hal dengan Tuhan itu bisa jadi sumber cuannya mereka, sumber keuntungan mereka. Nah, itu salah besar, harus bilang. Tetapi Paulus ingin menekankan, dia balik di ayat yang ke-6, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, bahwa memang sebenarnya kesalehan kita dengan Tuhan itu memang membawa keuntungan asal dipahami dengan benar, katanya. Bukan masalah keuntungan jasmani, gitu ya. Tetapi membawa keuntungan yang tidak bisa dikuantifikasi. Dan itu kita lihat di poin kita nomor 3 di sini. Ya. Paulus lalu mengajarkan bahwa orang percaya seharusnya mendapatkan kepuasan. Ya, isian kita. Seharusnya mendapatkan kepuasan dari kesalehan yang sejati. Ya. Nah, karena katanya tadi ayatnya berkata bahwa memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau disertai rasa cukup. Dan ini menjadi counterintuitif, ya, counterintuitif terhadap orang-orang yang mengutamakan hal-hal yang jasmani. Karena kalau kamu mau cari keuntungan jasmani, berkat, uang dan segala macam dari agama, ya kamu tidak akan merasa cukup gitu. Itu berarti kamu adalah orang yang memang tamak, kamu memang pengen mengambil itu. Ya. Tapi cara untuk mendapat keuntungannya justru adalah kalau kamu tidak tamak, kalau kamu justru merasa puas dengan kesalehan yang sejati. Nah, apa itu kesalehan yang sejati? Nah, kesalehan kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan godliness. Godliness. Ini kebaca nggak sih? Agak ini. Kebaca ya? Godliness ya. Diterjemahkan godliness. Ini terjemahkan kesalehan. Ini sebenarnya dari kata eusebeia. Eusebeia itu dalam bahasa Yunani artinya itu semacam sikap menyembah kepada Tuhan. Ya. Sikap menyembah kepada Tuhan. Dan ini kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan godliness. Sering dalam bahasa Indonesia sering terjemahkan. Sebenarnya kalau mau literal godliness itu apa sih? Kealahan gitu ya. Tapi jadi lain kalau bahasa Indonesia terjemahkan kealahan. Maksudnya sikap kepada Allah itu yang kayak gimana sih gitu loh. Ya. Jadi godliness gitu ya, godliness. Dan maksudnya hidup yang berpusat kepada Tuhan. Hidup yang bersenter kepada Tuhan. Nah, itu adalah hidup yang saleh. Gitu. Ya. Jadi diterjemahkan kesalehan. Ya, saleh. Dan kita lihat bahwa kesalehan yang sejati, karena ini dari akar kata godliness, ada kata God-nya di sini. Godliness. Jadi kesalehan yang sejati itu adalah hubungan yang real dengan Allah. Ya, kalau kita punya hubungan yang real dengan Allah, dalam hidup ini kita berjalan dengan Tuhan, ya kita komunikasi dengan Dia, kita mencoba untuk menyenangkan Tuhan, kita mencoba untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah godliness. Ya, itu adalah hidup yang saleh, di mana kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita bukan hidup hanya menuruti maunya kita. Hidup kita bertanya, Tuhan maunya apa? Dan saya mencoba mengikuti itu. Ya. Nah, itu adalah kesalehan. Okay.
Dan Tuhan bilang kalau kesalehan disertai dengan rasa cukup itu membawa keuntungan yang besar. Di mana rasa cukup ini terlepas dari kondisi eksternal. Rasa cukup ini terlepas dari kondisi eksternal. Entah berkat sedang mengalir begitu banyak, ya. Entah lagi agak seret, ya. Entah dolar 10.000 atau 18.000 misalnya, gitu kan. Entah saham lagi hijau atau merah, gitu ya. Nah, jadi terlepas dari kondisi eksternal, kan, kita bisa punya rasa cukup. Mengingat bahwa pada saat lahir kita semua tidak membawa apa-apa. Jadi gini, cukup bagi orang itu beda-beda, saudara. Kalau kita mau ambil standar duniawi, ya, bagi orang yang kaya raya, waduh, saya masih ingat benar. Saya penginjilan, ini waktu berapa tahun yang lalu ya. Uang itu masih lumayan gede lah waktu itu. Ya, saya penginjilan waktu itu saya ingat benar sama Gembala Dance waktu itu. Dulu dia belum gembala. Kami berdua penginjilan. Ketemu satu bapak, terus dia cerita dia lagi jatuh katanya. Dimana dulu gaji dia itu 100 juta per bulan, sekarang tinggal 10 juta per bulan. Ini waktu kayak 20 tahun lalu lah. Jadi gaji orang itu waktu itu masih kayak 5 juta per bulan itu dianggap udah bagus banget gitu ya. Dan dia bilang dia jatuh gitu karena dari 100 juta ke 10 juta. Saya sama Gembala Dance waktu itu kayak gitu jatuh ya gitu ya. Tapi kan waktu itu 10 juta per bulan aja udah luar biasa waktu itu ya. Dan itu menunjukkan maksudnya cukup bagi siapa itu tergantung siapa gitu. Bagi orang yang udah biasa dia ber-MM tiba-tiba tinggal sekian, waduh, jadi rasanya berat banget gitu kan. Lalu ada orang yang mungkin terbiasa dia nggak terlalu banyak ya, oke bagi dia cukup-cukup aja begitu ya. Jadi bagi manusia ini kan beda-beda semua. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Level apa standar yang firman Tuhan katakan? Ayat 7 apa dikatakan? Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Nah, standar Tuhan adalah waktu kamu dilahirkan ke dalam dunia, kamu bawa apa gitu? Nggak ada orang lahir bawa apa-apa. Nah, kamu tidak bawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat bawa apa-apa keluar, sehingga standar Tuhan mengenai cukup adalah ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Standar Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Nah, jadi kita masih hidup karena nanti apapun yang kita pakai di dunia ini. Oke, kita lahir nggak bawa apa-apa. Kemudian selama hidup ini kita akan mengakumulasi barang. Ada yang akumulasi banyak, wah dia jadi kaya raya, sukses. Ada yang akumulasi sedang-sedang, ada yang akumulasi sedikit. Tapi nanti mulainya nggak ada apa-apa, di tengah-tengahnya bervariasi, ujungnya gimana? Nggak ada apa-apa. Ya sama lagi, nggak ada apa-apa lagi, begitu. Ujungnya sama lagi, nggak ada apa-apa lagi, gitu kan? Nah. Terus ada yang bilang, oh ya tapi kan selama ini kan bagus nih, berapa puluh tahun saya kaya atau berapa puluh tahun saya sukses atau makmur. Ya nggak ada salahnya sih kalau itu oke-oke aja, nggak masalah gitu ya. Tapi kita harus paham bahwa ini sangat sementara. Ini sangat sementara. Kan? Nah, lalu nanti ujungnya nggak ada apa-apa lagi dan nanti masuk ke kekekalan. Gitu. Oleh karena itu Tuhan bilang, tumpuklah hartamu di sorga. Karena yang ini hanya 100 tahun lah. Itu pun kalau jago banget. 100 tahun, 70 atau 80 normalnya. Gitu kan? Nah, lalu habis itu kekekalan. Ya oleh karena itu, ya, Tuhan bilang, kesalehan jika disertai dengan rasa cukup membawa keuntungan besar. Ya. Oke, kita sampai sini karena waktu kita habis. Ya, jadi jangan dibuang kertas ini. Kita mau lanjutkan lagi minggu depan. Ya. Dan kita akan bergabung dengan jemaat yang lain. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami, dan kami telah membuka sebagian firman-Mu, membaca ayat-ayat dan kami merenungkannya Tuhan. Kami ingin menarik makna yang Engkau maksudkan dan pimpin kami agar kami memahami itu bukan hanya secara mental, secara intelektual, namun itu tertanam dalam hati kami dan itu mengubah hidup kami. Kami akan masuk dalam kebaktian
bergabung dengan semua jemaat yang lain Tuhan, Kau yang sertai, dan saudara-saudari kami yang dalam perjalanan Tuhan, saat ini Kau yang pimpin dengan selamat, sehingga mereka bisa bergabung dengan kami, dan menikmati nanti kebaktian bersama dengan kami. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Thank you.